Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fazrul Falah. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, dengan nomor pokok mahasiswa 21130520004. Jadi, di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa hal tentang resume PKKMB Universitas Lampung tahun 2021. Udah tahu belum sih apa itu PKKMB? Jadi, PKKMB adalah suatu program yang diusung oleh Universitas Lampung dengan tujuan untuk memperkenalkan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Pada tahun ini juga, PKKMB diikuti sebanyak 7.633 mahasiswa. PKKMB tahun 2021 ini mengangkat tema membentuk mahasiswa yang berkarakter di era 4.0 dan kenormalan baru. Materi yang pertama yaitu bela negara. Yang pertama, apa yang harus dibela? Tentunya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, mengapa harus dibela? Karena kita lahir, kita makan, kita hidup di tanah Indonesia ini. Dan yang ketiga, siapa sih yang membela? Tentunya diri kita dan seluruh warga negara Indonesia. Dalam bela negara ada 3 ancaman. Ancaman yang pertama, ancaman militer. Yang kedua, ancaman non-militer. Yang ketiga, ancaman hibrida. Ada 5 poin yang harus dimiliki sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar akan bangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila dalam ideologi negara kita. Yang keempat, rela berkorban untuk negara kita. Dan yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Materi tentang bahaya intoleransi, terorisme, dan radikalisme. 3 sikap yang ditunjukkan oleh seseorang yang memiliki sikap intoleransi. Yang pertama, individualis. Yang kedua, sikap menentang tentunya. Dan yang ketiga, yaitu orang itu sering mengganggu. Terorisme dan radikalisme yaitu adalah paham yang mengajarkan tentang kekerasan berlandaskan tentang keagamaan. Selanjutnya, menurut data, Indonesia masuk dalam peringkat 37 se-internasional. Dalam hal ini, Indonesia termasuk dalam kategori aman dari terorisme dan radikalisme. Materi yang ketiga yaitu etika dalam bermedia sosial. Dalam etika bermedia sosial ada 5 poinnya. Yang pertama, memilah dan memilih dalam memberikan informasi. Yang kedua, sikap kritis dalam menerima dan memberikan informasi. Yang ketiga, memberikan apresiasi kepada seseorang atau ide seseorang. Yang keempat, dapat mengatur dan memperhatikan gaya bahasa kita. Dan yang kelima, memberikan sedikit informasi tentang diri kita pada akun media sosial kita. Di hari yang kedua, materi yang pertama yaitu pengelolaan perguruan tinggi di era kenormalan baru. Pada tahun 2021 ini, Universitas Lampung genap berumur 56 tahun. Sikap Unila dalam menghadapi wabah COVID-19 ini yang pertama, dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Yang kedua, Universitas Lampung telah melaksanakan vaksinasi sebanyak kurang lebih 13.000 dosis atau sebanyak 6.000 sampai 7.000 orang. Materi yang kedua yaitu sistem pendidikan tinggi dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi di Indonesia ini ada beberapa bentuk pendidikan tinggi. Yang pertama yaitu akademik, yang kedua politeknik, yang ketiga sekolah tinggi, yang keempat institut, dan yang terakhir yaitu universitas. Yang ketiga yaitu etika dan norma kehidupan kampus. Jadi peranan etika itu sangat penting. Yang pertama yaitu seseorang dapat menilai. Yang kedua, menjadi alat kontrol atau rambu-rambu. Yang ketiga, memberikan prospek untuk mengatasi kesulitan moral. Etika mahasiswa yang harus dijalankan ketika dalam kampus. Yang pertama yaitu harus menjunjung tinggi sikap moral dan etika kepada seluruh masyarakat. Yang kedua, ketika di luar itu dapat menjadi contoh pada masyarakat. Dan yang ketiga, ketika berdemo seharusnya memberikan aspirasi bukan anarkis. Apa sih itu norma dalam universitas? Norma di kehidupan kampus yaitu ketentuan atau aturan-aturan yang harus ditaati oleh mahasiswa. Macam-macam norma yaitu ada norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum. Materi yang keempat yaitu kerjasama internasional dalam mewujudkan world class university.
Pada tahun ini, Universitas Lampung masuk dalam kategori 10 universitas terbaik di Indonesia. Materi yang pertama yaitu sistem perkuliahan dan pembimbing akademik. Materi yang kedua di hari yang ketiga yaitu fasilitas di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Selanjutnya program studi bimbingan dan konseling. Jadi, program studi bimbingan konseling di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung ini berdiri pada tahun 1979 atau 1980 dengan nama jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan atau disingkat PPB. Dulu sempat ditutup dan pada tahun 1999 atau 2020 kembali dibuka untuk program studi bimbingan konseling di Universitas Lampung.